Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik ibunda dan ayahanda yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan sore ini mari kita isi waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, minimal ini menjadi tabungan kita sehingga kelak saat kita bertemu kepada Allah kita punya tabungan yang cukup, minimal, tidak kurang, tidak muflis, sehingga Allah tempatkan kita di surganya. Amin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bunda, sekarang coba perhatikan di layar. Rumus mencari akar kata dalam bahasa Arab. Ya, rumus mencari akar kata dalam bahasa Arab. Apa akar katanya itu? Namanya adalah mujarrad. Ya. Apa itu mujarrad? Mujarrad itu adalah kata kerja yang huruf asli. Berarti ada kata kerja yang hurufnya tidak asli. Gitu. Ya. Kalau dia hurufnya asli, namanya mujarrad. Kalau yang kemudian ada yang tidak aslinya, berarti namanya adalah mazid. Apa? Majid. Ya, mazid. Majid. Pengetahuan. Asli. Jadi kenapa sih dibuat maknanya itu adalah kata kerja yang hurufnya asli. Jadi ada kata kerja yang selain asli. Oke. Apa maksud asli itu? Hurufnya asli. Maksudnya adalah hurufnya itu terhindar dari awalan, dari sisipan, dan juga akhiran. Berarti fiil tersebut tidak ada awalan nih, huruf awalan nih. Tidak ada juga sisipan nih. Tidak ada juga akhiran. Dan biasanya mujarrad itu terdiri dari 3 huruf. Namun ya terkadang juga ada yang 4 huruf. Jadi 3 huruf itu asli. 4 huruf juga itu asli. Maksudnya apa asli? Tidak tercampur dengan awalan, tidak tercampur dengan sisipan, dan juga tidak tercampur dengan akhiran. Nah, kalau 3 huruf namanya fiil tsulatsil mujarrad. Namanya adalah kata kerja yang huruf aslinya cuma 3 huruf. Kalau kemudian 4, itu namanya fiil rubail mujarrad. Kata kerja yang huruf aslinya itu ada 4. Sekarang ya gitu. Asli tetap tidak ada huruf awalan, tidak ada huruf sisipan, dan juga tidak ada huruf akhiran. Bagaimana rumus mencari mujarrad? Nah, rumusnya begini. Pertama yang harus dilakukan, lihat awalan.
baru lihat akhiran. Kalau kemudian masih ada lebih dari 3, baru cari sisipan. Kalau sudah 3, ya udah, berarti itu mujarot. Gitu. Ya. Terus langkah berikutnya adalah lihat yang mau kita cari ini isim atau fiil. Kalau kemudian isim berarti awalannya al dan mamimu. Ya. Awalannya al dan mamimu. Itu awalan Sim. Kalau kemudian yayu tatu aunanu, ini awalan Dore. Makanya kita nyanyi dulu. Apa ciri-ciri mudore? Berawalan yayu. Kemudian ada awalan ai in ista. Ini untuk umum, boleh dia isim, boleh dia fiil. Kalau isim ini khusus isim. Ya. Kalau mudore khusus ini fiil mudore. Tapi kalau umum ini bisa dipakai apa saja. Mau dia isim, mau dia fiil mudore, mau dia fiil amr, mau dia fiil madi, itu berlaku. Kemudian berikutnya perhatikan pasangannya. Ya. Kalau kemudian dia sudah kita cari awalannya, maka kita cari akhirannya. Kalau isim berarti cari akhirannya di sini. Ya. Nih, cari nih akhirannya. Kalau dia fiilnya fiil mudore, berarti Bunda carinya di sini nih. Ya. Di sini cari mudore. Jadi isim tuh cari sampai sini nih. Ya. Ini cari. Kalau mudore, Bunda nyarinya di sini. Ya, di mudore nih nyarinya. Atau kemudian bisa juga nyarinya di sini. Ini ciri fiil amr. Ciri fiil amr ini terkadang dia menjadi ciri akhiran fiil mudore. Kemudian yang terakhir, kalau dia fiilnya fiil madi, carinya di sini fiil madi. Nah, baru kalau kemudian ya, kalau kemudian setelah itu masih lebih dari 3, berarti kita cari sisipannya. Carilah di sisipan ini semua. Cari di sisipan ini semua. Contoh umpamanya. Contohnya umpamanya al muflihuna. Al muflihuna. Nah, pertanyaannya, ini isim atau fiil? Isim. Isim. Isim berarti kita ngelihat awalannya sampai sini. Ya, ada awalan al. Berarti alnya kita hilangkan. Ada awalan mu? Ada. Ada, maka mu-nya hilang. Gitu. Ya. Kemudian setelah awalan kita cari adalah akhiran. Ada akhiran? Ada. Apa dia? Waw nun. Waw nunnya hilang. Ketika awalan sudah, kemudian akhiran sudah, baru dihitung ada berapa? 3. 3. Kalau sudah 3 berarti buat 3-nya. Fa, la, ha. Oke. Ya. Inilah yang disebut namanya mujarrad. Ya. Ini namanya mujarrad.
Terus contoh lagi. Namanya. Contoh lagi. Al-mutaqabiluna. Al-mutaqabiluna. Pertanyaannya, ini isim atau fiil? Isim. Isim. Kalau isim berarti awalan alnya ada? Ada. Nah, berarti hilang. Awalanmu? Ada. Awalan Ya, al. awalanmu. Udah kalau isim sampai mu. Ya, jangan ditambah berikutnya. Walaupun kemudian awalan tak ada, itu bukan. Karena awalan tak itu khusus untuk fiil mudhari. Jangan dihilangin dulu taknya. Karena isim batasannya cuma sampai mim. Ya. Ada dua ciri dong, Ustaz. Mim. Gimana? Ada dua ciri ya, Ustaz. Dua Kalau cirinya. alnya dihilangkan, maka cirinya jadi mim. Kalau alnya ada, ya al yang menjadi ciri. Gitu. Oke. Sekarang lihat akhiran. Ada akhiran? Ada. Apa akhirannya? Waw nun. Waw nun. Maka waw nunnya hilang. Sekarang kita hitung. Hurufnya ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. 5. Oh iya. Kalau ada 5 begini, baru kita lihat sisipan. Nih, awalan sudah. Ya. Akhiran sudah. Ternyata hurufnya masih ada 5. Hah? Berarti yang harus dihilangin berapa? Kalau nggak 2 1. Kalau nggak 2 1 ya. Kalau enggak 2 berarti 1. Ustadz, kita tahunya ini 2 atau 1 gimana? Karena kan dia bisa jadi fiil sulasi mujarrad, bisa fiil rubail mujarrad. Ya. Biasanya kalau yang 4 itu hurufnya sama. Biasanya nih. Sama Ya, gimana kan? hurufnya sama. Contoh umpamanya kayak apa? Jah, jah. Ya, ini 4 kan? Ya. Nah, maka dia disebut 4. Itu menjadi rubai. Biasanya kalau yang 4 dia sama. Atau contoh lagi umpamanya KA. Sama? Sama. Zah, Maksudnya sama apa? Gimana Ustaz? Maksudnya sama ini. Za sama ha, ini za sama ha lagi. K-nya sama. Ini Ada ka dua sama ulang hamzah. ya, Ketemu ka sama hamzah. Sama dia, terulang dia. Gitu. Kalau bertasdid? Kalau bertasdid, maka tasdidnya dia menjadi apa? Menjadi sisipan. Nih, jadi sisipan nih. Karena tasdid ada di sisipan. Tambah tasdid. Ya. Oke. Jadi ini pastikan hurufnya. Taqabilu itu hurufnya sama enggak? Enggak. Tidak sama. Beda. Jadi dia 4. Maka dia harus menjadi 3. Oh iya. Sehingga yang harus dihilangkan adalah 2. 2. Gitu. Nah, sekarang untuk menghilangkan yang 2 itu kita harus lihat sisipan. Nah, sisipan pertama apa? Alif. Ada alif. Ada. Alifnya hilang. Nah, kemudian ada sisipan apa lagi? Wow. Ya. Ta. Maka taknya hilang. Tinggallah kemudian qaf, ba, sama lam. Qaf, ba, la. Nah, itulah namanya mujarrad. Hurufnya
Asli. Asli. Nah, itu namanya hurufnya asli. Jadi untuk menentukan ini mujarabnya kira-kira ada 4 atau ada 3. Lihat, kalau hurufnya sama, berarti 4. Iya. Sama itu ya maksudnya adalah hurufnya terulang ya, Bunda Ya, Rita ya. kembar. Kayak za ini. Za, ha, za, ha. Ya, haza. Gitu ya. Atau kemudian kol, kola. Kola. Nah, sama kan hurufnya kan? Iya. Nah, itu baru disebut 4. Jadi yang 4 itu sangat mudah. Karena hurufnya berulang. Berulang. Kembar. Kembar. Nah, iya kembar dah bahasanya. Ya, biar enak. Hurufnya kembar gitu. Ya. Ja, atau ka, gitu. Nah, itu baru 4. Tapi kalau berbeda, ya, nggak kembar hurufnya, berarti dia harus 3. Gitu. Harus Nah, 3. pertanyaannya begini sekarang. Sama Bunda Rita, sama Bunda Zurdini, dan semuanya. Ketika kemudian saya tanya, ini alifnya huruf ilat atau sisipan? Sisipan. Kenapa? Karena di tengah ya. Huruf ilat bisa di tengah, bisa di awal, bisa di akhir. Hurufnya memang sudah ada ya. Iya. Ya. Jadi pertanyaannya, Bukan tambahan. alif ini itu huruf sisipan atau kemudian huruf ilat? Sisipan. Sisipan. Kenapa nggak huruf ilat? Bukannya sama Ustadz, ilat sama sisipan. Nah, kan Bunda Endang bilang kan, bukannya sama Ustaz huruf ilat sama huruf sisipan. Beda. Beda. Hurufnya sama, tapi nentuinnya beda. Kotak. Dia itu ya masuk huruf dia, apakah dia dikatakan huruf ilat atau dia huruf sisipan? Lihat, huruf ilat itu berlaku kalau sudah ketemu 3 begini. Iya. Kira-kira ada nggak di dalamnya? Contoh umpamanya, ya. Umpamanya contohnya yakuluna. Yakuluna, ya. Nah, ada awalan ya? Ada. Ada. Yang hilang. Ada awalan waw nun? Ada. Akhiran. Ya akhiran. Akhiran waw nun? Ada. Waw nunnya hilang. Tinggal apa? Wala. Oh, Lah. Nah, kan 3 nih kan? iya, iya. Ada huruf ilat. Ada. Nah, maka ini disebut namanya huruf ilat. Iya. Tapi maaf. Jadi menentukan huruf ilat itu kalau sudah ketemu mujarab yang 3 tadi. Tuh kan Iya. tensinya sampai mau jatuh dia. Ya. Jadi Atau kalau dicari di kamus, kaula nggak ada ya Ustadz? nggak ada. Nggak ada, makanya Kaula ada, wawunya itu kaula jadi itu huruf ada. ilat. Tapi yang benar itu di kamus menjadi kola. Kola, iya. Supaya mudah bacanya. Gitu. Jadi kita menentukan dia ini hurufnya huruf sisipan atau dia huruf ilat itu tergantung sudah ketemu 3 atau belum. Iya. Kalau sudah ketemu 3 huruf baru dilihat ada alif waw ya tidak. Kalau ini kan masih berat, masih 5 kan, takobil. Maka alifnya ini adalah huruf Sisipan. contoh lagi dah biar enak. Yang banyak Ustadz contohnya. Iya, nggak paham saya ulang. Nggak paham saya ulang. Sampai paham. Ulang. Terus. Jadi Contoh umpamanya. Lagi. Al-mut
mutakallimuna. Ada awalan al? Ada. Oh, Alnya hilang. Ada awalan mim? ada. Ada. Ada awalan mim. Hilang mimnya. Nah, karena ini isim, maka ngilanginnya sampai Ma. dia sampai mu. Nah, sekarang akhiran. Ada akhiran waw nun? Ada. Ada. Ya, waw nun hilang. Sekarang kita hitung. Tinggal berapa hurufnya? 4. Kalau 1, 2, 3. Ada tasdid dihitung. 4, 5 berarti. Oh, 5. 5. Berarti ada 5. Dah, hurufnya sama nggak? lain. Lain. Tidak sama. Karena lain berarti kita carinya mujarabnya jadi berapa? 3. 3. Jadi 4 dulu. bukan 4, Oh, tiga. jadi Oh. 3. Ya. Ya, karena hurufnya ini lain semua. Oh iya betul. Maka kemudian ya mujarabnya harus 3, enggak Ya, 4. karena tidak yang diulang ya, karena tidak yang Ya, diulang. karena tidak terulang gitu. Ya. Mbak. Nah, sekarang kita lihat di sisipan. Sisipannya ada apa? Alif. 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 Mana ada huruf alif di sini? Oh, alam itu alam. Tak. Tak. Data. Tak. Ini deh nulisnya biar enggak keder. Iya, Ustaz. Yang gede-gede aja, Ustaz. Al, Al. ta, Almut. Iya. Almut. ka, Lo. al, muta, kal, Alimuna. muna. Supaya jelas. Belum ya, bukan alif. Ya. Tadi awalan alnya hilang. Awal Mu alifnya hilang. Ya. Waw alifnya hilang. Tinggal berapa? 1, 2, 3. Ini tasdid dihitung 1 huruf. Iya, tasdik Ya, 4. Kemudian mim. 5. 5. Nah, pertanyaannya habis itu hurufnya sama enggak? Tidak. Tidak sama. Beda. Karena beda berarti mujarabnya harus 3.3. Nah, maka kita lihat sisipan. Tak. Apa sisipannya? Tak. Maka tak hilang. Sama tasdid, Tadi sisipan Tasdid. tasdidnya hilang. Tinggallah kemudian Kalama. lam, mim. Ma. Nah, sekarang dari kaf lam mim ini ada huruf ilat nggak? Tidak Nggak ada. 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 Kalau nggak ada huruf ilatnya, ya sudah berarti udah itu. Kalam. Jadi kita menghitung dia itu huruf ilat atau tidak kalau sudah ketemu 3 huruf. 3 huruf. Sudah ketemu mujarotnya. Gitu. Bisa dipahami Endang? Bisa. Bisa. Oke. Tapi Ustadz kalau umpamanya 3 huruf, nggak taunya kelihatan itu ada alif atau ya. Terus di kamus dicari ada artinya, berarti bukan huruf ilat dong. Ya. Gimana? Umpamanya udah ketemu 3 huruf, ya kan? Nggak taunya salah satu huruf itu ada Huruf ilat. huruf alif atau ya atau waw, ya kan? Ilat. Terus kita cari di kamus, nggak taunya ada artinya, berarti bukan huruf ilat dong. Bukan huruf ilat, dia hak asli berarti. Ya kan? Berarti harus kita harus cari di kamus dulu, baru bisa kita nentukan itu huruf ilat, gitu ya? Sebenarnya ditebak aja langsung bisa. Pasti itu Ya. huruf ilat. Hamzah enggak ya? Iya. Hamzah bukan alif. Iya. Ya. Nah, sebab hamzah itu bisa berbadan alif, bisa berbadan waw, bisa berbadan ya. Iya. Jadi hamzah itu huruf sendiri. Menumpang ya. Nah, dia jadi badannya aja. Tapi kalau dia alif, waw ya, pastikan bahwa dia itu huruf ilat tuh pasti. Cuman aslinya apa? Kamus yang nentuin. Apakah aslinya itu huruf wa? Apakah aslinya itu huruf ya? Apakah aslinya itu huruf ya? Gitu. Itu nanti yang menentukan kamus. Gitu. Kita kasih contoh lagi. Ini Ustaz, uh-huh. Ustaz tasdidnya dihilangkan.
Ya kan gitu. Ya, kalau tasdidnya ada itu berarti ada 4 huruf. Tasdid itu ada tasdid itu ada 2 huruf loh di situ ya. Betul. Tasdid Berarti itu ada 2 yang huruf. yang satu berharokat, yang satu mati. Betul. Terus kok kenapa dihilangkan, Ustadz? Sisipan. Karena tasdid itu merupakan sisipan. Tasdid di paling bawah itu sisipan. Bunda Halimah, jadi tasdid itu berupa sisipan. Oh, tasdid itu termasuk sisipan. Sisipan, sisipan, alif waw ya, tada dan to, tasdid. Itu. Oh iya. Oh iya, Ustadz. Dua sisipan. Contoh lagi. Pokoknya saya perkaya ada contoh. Sampai paham. Kalau nggak paham, Bunda nggak paham, tanya. Karena apa? Ini yang menentukan nanti waktu kita mau ikut materi berikutnya. Ini kalau Bunda nggak bisa menentukan ini kata Yasin, ini fiil, ini huruf, untuk menentukan berikutnya itu keseret-seret nanti. Iya. Bisa sih, cuman parah. Keseret-seret gimana sih orang diseret-seret? Lebih bagus kan jalan gitu. Orang ngesot aja susah, apalagi diseret. Kita jalan normal, yang satu ngesot gitu kan. Kemudian yang satu diseret gitu. Bakalan nyampenya bakalan sama. Saya akan sampaikan nyampe tujuannya sama gitu. Tapi kan tersiksa kalau terseret. Gitu. Nah, makanya kalau Bunda belum paham, tanya aja. Ustadz, saya belum ngerti di sini. Saya insya Allah jelasin. Ya, kalau kemudian belum jelas lagi jadi PR saya, tidur saya tuh pasti mikirin itu gimana jelasinnya. Gitu. Dan itu sudah terbukti sering. Kalau ada kemudian jamaah yang kemudian nggak ngerti, itu saya bawa tidur itu. Untuk mencari bagaimana cara menjawabnya. Gitu. Terkadang jawaban kita itu ya kan, bagaimana bisa diterima itu aja. Contoh lagi umpamanya, ya. Jangan gini nulisnya, kalau gini nanti susah. Al-mutakabbiru. Sekarang, apa awalannya? Al. Alnya hilang. Ada awalan mim lagi? Ada. Mimnya hilang. Karena ini isim, udah sampai situ berhentinya. Kemudian, ada akhiran? Tidak ada. Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, berarti kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaannya, hurufnya kembar nggak? Tidak. Enggak. Kembar kan? Enggak. Karena dia tidak kembar, maka Harus 3. kita harus jadikan dia 3 huruf. Nah, lihat sisipan. Sama tasdid. Sama tasdid. Tinggal Abara. Inilah yang disebut dengan mujar. Nah, sekarang kita masuk kepada yang majid. Maksud majid itu gimana sih, gitu ya? Maksud majid itu gimana? Saya kasih contoh lagi umpamanya. Ada ilatnya. Ya dauna. Ya, sama yang satu lagi yukhadi'un. Yukhadi'un. Nah, sekarang apa yang dihilangkan? Awalan ya. Awalan ya.
Ada akhiran? Ada. Ada waw. Ada wauna. Tinggal berapa? 3. Tiga. Berarti apa? Khoda. Nah, khoda'a ini disebut dengan mujarrad. Ya. Berapa huruf? 3. 3. Berarti namanya sulasi mujarrad. Jarod. Sekarang yukhadi'una, apa yang dihilangkan? Iya. Hafalan ya. Yu. Akhiran Waw nun. Tinggal berapa hurufnya? 4. 4. Ya. Sisipan 4. Ada tambah sisipan apa? Alif. Alif. Sama enggak yang kemudian apa namanya? Mujarradnya sama yakdauna? Sama. Fiil dua-dua? Ya. Iya, fiil. Dah. Permasalahannya begini, ketika di sini ada tambahan dari sisipan itu, ya, tambahan dari sisipan itu, tambahannya adalah alif, jadi khoda'a, maka ya ini tidak bisa disebut mujarrad lagi. Namanya adalah Majid. Sebab apa? Sebab ada tambahan alif. Pertanyaannya begini, mujarradnya mana? Khoda'a. Kalau saya tanya, ini mujarrad dari yukhadi'una apa? Khoda'a. Tapi fiilnya bukan disebut fiil mujarrad. Sebab sudah ada tambahan alif. Kalau ini namanya fiil mujarrad. Karena tidak ada tambahan sisipan itu. Contoh lagi. Biar ngerti aja. Ya. Ustaz, alif yang tadi kan itu termasuk sisipan, Ustaz. Betul, sisipan itu namanya huruf majid. Huruf tambahan. Huruf ya, Ustaz. Oh, jadi kata lain sisipan itu huruf majid. Oke, sekarang kita bongkar nih mujarrad. Perhatikan nih, kalau awalannya al-mamimu itu memang ciri Isim. Ya yutatu aunanu itu ciri Mudore. Kemudian akhiran ini isinya sebenarnya semua adalah Domir. domir. Sementara ada di sini aiin ista dengan alif wawiyah tasdid tada to dan tasdid ini, inilah yang menjadi majid. Ya, yang menjadi majid. Contoh, ya, contoh lagi. Saya kasih contoh supaya Bunda bisa membedakan ini mujarrad, ini majid, ya, ini mujarrad, ini majid. Biar bisa gitu bedakan. Contoh lagi, Roma. Ya. Mutakhorriju. Sama ya, mutakhorrijun. Sama kemudian rujuna. Sama kemudian sebentar, sama akhraja. Akhraja. Pakai biru aja biar sama. Madi. Iya, ini fi'il madi. Akhraja. Oke, sekarang yang mutakhorijun ini fi'il atau isim? Isim.
Sim. Nah, Isim. oke. Isim. Rujuna. Mana? Mudore. 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 Betul. Mudore. Pintur banget. Akhroja. Madi. Mandi. Madi. Berarti Di. fi'il Madi. Nah, sekarang kita cari isim. Ada awalan? Mu. Ada mu. 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 Awalannya mu nih. Maka mu-nya hilang. Oke. Sekarang ada akhiran? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Kalau sudah awalan, kemudian ada akhirannya sudah selesai, ya kita hitung. Ya. Ada berapa? Ada 5. 2, 3, 4, 3, 4, 5. Tasdid ya. Ya kan? 5. Sisipannya apa aja? Tak sama Tak. tasdid. Tak sama tasdid. Sama Tasdid. Tasdid. berarti mujarotnya apa? Khoroja. Khoroja. Oke. Khoroja. Sekarang yakhrujuna. Ya. Ya. Awalan ya. Ya. Awalnya. Wawun. Akhiran. Waun. Waun. Akhiran una. Tinggal apa? Khoroja. 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 Oke. Sekarang akhroja. Alif. Maka A-nya yang hilang. Tinggal apa? Khoroja. Khoroja. Nah, pertanyaannya habis itu. Mujarotnya sama nggak? Sama. Sama. Ya. Yang ini, yang kedua, ada nggak tambahannya? Nggak ada. Ada. Tidak ada. Sisipannya ada nggak? Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti ini namanya Mujarot. mujarot. Mujarotnya sama nih. Khoroja semuanya. Sekarang kita lihat. Mutakhorrijun. Tadi ada sisipan. Mutakhorrijun. Ada tasdid. Ada. Tasdid. Sisipannya ada tasdid sama tak kan? Tak. Ya. Ta, ho, ro, Ja. ya. Berarti tasdid ya sama ja. Jadinya tahor roja. Ini ada tambahan ta sama tambahan Tasdid. Karena ada tambahan itu, maka namanya Majid. mazid. Sekarang akhroja. Mujarotnya tetap khoroja. Ada Ya. tambahan apa tadi? Nggak ada. Nggak ada. Hah? Nggak Nggak ada. ada. Ada tambahan ini. Aiin ista. Itu bukan awalan, Ustaz. Iya. Betul awalan, tapi awalan ini adalah awalan yang dia menjadi tambahan. Oh. Kalau ini ya yutatu au awalan, tapi memang dia ciri mudore. Ya. Kalau yang al-mamimu dia awalan, tapi ciri Isim. isim. Maka ini khusus. Kalau ini ya, ini umum. Itulah yang disebut, maka namanya ada fi'il Majid. mazid. Fi'il Majid. mazid itu tambahannya ya ini aja nih. Nih tambahannya ini aja. Contoh, biar paham lagi. Tunggu Ustaz, jangan Arojo dihapus. tuh fi'il Boleh majid. di awal, di akhir ya. Ustaz, bentar Ustaz, jangan dihapus. Di awal dan di tengah ya, Ustaz. Sisipan itu. Kalau apa Bunda Halimah? Posisi sisipan itu boleh di awal dan di tengah berarti, Ustaz. Iya, kalau sisipan itu boleh di mana saja dia. Oh iya. Syukran, Ustaz. Apa karena dia fi'il madi ya, Ustaz ya? Yang Betul, karena dia fi'il madi. alifnya itu dijadikan sisipan ya. Iya, betul. Dia fi'il madi. Ini udah ya, saya hapus ya. Ya. Oke, nih. Kalau saya buat fi'il madi nih. Fataha.
Kemudian aftaha. Fataha. Kemudian fattaha. Ya. Kemudian infataha. Ya, kemudian istaftaha. Nah, ya, coba kita perhatikan. Ya, ini semua adalah fiil Madi. madi. Pertanyaannya gini. Fataha berapa hurufnya? Ya. 3. 3. Inilah yang disebut mujarrad. Mujarrad. Nah, Pasti mujarrad. aftaha. Apa Awalan. awalan? Alif. Fataha. Sisipan alif. Sisipan alif. Fattaha. Jadi Sisipan tasdid. Tajdid. Sisipan tasdid. Infataha. Alif. Alif. Awalan Sisipan awalan Awalan. alif. Alif. Sisipan ta. in. 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 Ya, awalan In. in. Ada kan nih awalan in? Ada. Nih in. Iya. Nah, Iya. kemudian istaftaha. Ista. Ya, awalan is Isa. ista. Nah, pertanyaannya habis itu, semua yang ada ini mujarabnya sama nggak? Sama. 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 Bedanya yang ini ada awalan a, A. ada tambahan a. Namanya bukan mujarab lagi, Mujarab. tapi namanya Madi. Majid. 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 Ini ada tambahan alif, berarti namanya Majid. 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 Ini tambahan tasdid, kan namanya Majid. 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 Majid lagi. Ini tambahan in, Majid. majid. Ini tambahan ista, namanya juga Majid. 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 Sekarang saya tanya, aftaha tambahannya berapa huruf? Satu. Satu, berarti ini namanya majid 1 tambah 1 huruf. Oh. Fataha tambah berapa huruf? 1. 1. 1, berarti namanya majid 1 tambah 1 huruf. Ya, fataha ada berapa tambahannya? 1 juga. Berarti majid 1 tambah 1 huruf. Infataha 2. 2. berarti ini namanya majid 2. 2. Ista. Istaftaha 3. 3. 3. berarti ini namanya majid 3 tambah 3 huruf. Pertanyaannya habis itu berikutnya mujarabnya sama? Sama. Jadi kalau Bunda mau nanti mencari fiil aftaha, ya, mencari kemudian Jarinya fatah. fiil fataha, fataha, infataha, Sama ya. istaftaha, itu Bunda harus buka kamusnya dari mujarad fataha. Mata. Nih. Gitu. Ya. Bukanya harus dari fataha. Kalau Bunda mau cari aftaha bukanya dari a, sampai Dajjal turun nggak ketemu. Ya. Tuh. Kalau kemudian mau nyari infataha, Bunda nyarinya dari i, In. hamzah, nggak akan ketemu. Gitu. Nah, Dia jadi asli ya, Ustaz. bisa ya membedakan mana mujarad, mana majid. Majid. Bisa. Ya Allah. Jadi saya katakan, apa itu mujarad? Mujarad itu adalah Asli. kata kerja yang Yang huruf hurufnya yang asli. berarti ada yang tambahannya dari yang asli itu. Kalau ada tambahan dari yang asli itu, namanya bukan mujarad, tapi namanya Majid. Bedanya apa?
Ya tadi bedanya sama Lanjut. Yahdauna sama Yukhadi'una. yukhadi'una. Di'una. Mujarotnya sama-sama Khada'a. Khada'a. nih. Mujarotnya sama-sama khoda'a. Tapi karena yang di bawah ini ada tambahan alif, dia tidak disebut lagi fi'il mujarrad. Tapi dia disebut namanya fi'il majid. Nah, gitu dia. Jadi disebut dia fi'il majid. Nah, yang hari ini kemudian Bunda merasa, waduh, ternyata pelajarannya ada tambahan lagi ya. Udah, nggak usah Bunda pikirkan. Kalau perlu lupain aja semua pelajaran. Ya. Nih, ya, lupain aja semua pelajaran. Dari awal sampai sekarang, lupain aja pelajaran. Tapi nanti ketika saya tanya, ya, ketika saya tanya umpamanya begini, saya nanyanya. Ya, alladzina, ada nggak di kata Yasir? Ada. Ada. Ya, suruh ngelupain tapi bisa kan jawab kan? Bisa. Insyaallah. Lupain aja. Terus yang kuduna, apa ini yang kuduna? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Lupain aja udah pelajaran itu. Masih ingat. Terus Allah, Allahnya apa? Isim. Min, Harf jar. Asir. harfun jari. Ba'di, Harf dorof. Isim dorof. Kata Yasir. Ba'di, Isim dorof. isi. Ya. Oke. Misaki. Isim. Ya. Kalau kemudian Bunda nggak tahu, wajar orang Ustadz yang nyuruh lupain kok. Enak ya? Gitu. Enak nggak ada tanggungan belajarnya. Nggak dijawab, ya kan Ustadz suruh ngelupain. Ya gitu. Gitu. Terus kemudian apa nih hi? Dia. Domir. Domir. Kan? Kalau Bunda lupa, wajar orang sama Ustadznya suruh lupain. Gitu. Wah, Atau huruf atau. ya di kata Yasin. Oh, iya. Yang to'una. Fi'il mudhari. Ilmu dore. Ma. Kata Yasir. Yasin. Amaro. Fi'il. Fi'il apa? Madi. Fi'il madi. Allahu. Isim. Isim. Jadi kalau kemudian Bunda nggak bisa jawab, nggak apa-apa orang suruh ngelupain. Ya, lu nggak tahu, diem aja, nggak apa-apa juga. Gitu. Orang yang sudah tahu aja suruh ngelupain, biar apa? Biar dibangun lagi dari awal. Oh, saya tahu nih kelemahannya di sini, berarti yang harus kita perdalam ini. Oh, kelemahannya ini berarti harus diperdalam ini. Terus B. Dengan. Ada di kata Dengan itu artinya Harfu jar. Harfu jarin. apa? Harfu Jadi jar. ada di kata Yasin. I. Yasir. Domir. Domir. An. Harfu Yasir. jarin. Kata Yasir. Yusola. Dore. Wa. Yasir. Kata Yasir. Yasir. Yubsiduna. Dore. Fi. Kata Yasir. Yasir. Di dalam. Saya sih. Al-ardi. Isim. Kenapa isim? Alif lam. Alif lam. Kenapa lagi? Kasro. Padahal disuruh melupain. Disuruh langit. Lupain aja tuh pelajaran yang dulu. Lupa. Ya. Kemudian ulaika. Ada di Yasir. Kata Yasir. Hum. Domir. Al-khasiruna. Isim. Kenapa isim? Alif lam. Disuruh melupain. Pikiran una. Waunun. Iya. Itu kalau mencari muja. Jarot. Ini disuruh melupain nih. Tapi ketika dia, maksud saya gini, saya mau katakan kepada Bunda dan Ayahanda,
ketika dia sudah menjadi habit dalam diri kita, susah kita ngelupain. Iya benar. Sama ketika Bunda menyanyikan balonku ada 5. Ya, 20 tahun yang lalu kita nyanyi, tapi sekarang masih bisa nyanyi. Karena apa? Karena sudah masuk ke alam bawah sadar. Tapi ketika di antara kita ada yang kemudian masih ditanya, kemudian al-khosiruna, dia masih jawabnya itu bukan dia nggak tahu, tapi karena dia ngulangnya belum lebih dari 28 kali. Ya. Karena ngulangnya belum lebih dari 28 kali. Jadi kalau orang yang belum mengulang sampai 28 kali terulang, maka tugas kami dan mentor hanya mendampingi Bunda dan Ayahanda sampai mengulang 28 kali. Nah, jadi ketika ada teman-teman kita yang nanya sama kita, udah ulas aja. Sebab apa? Kita itu mengulang. Umpamanya, Bunda Rosnani nanya sama Bunda Lina. Atau Bunda Ros nanya sama Pak Halim. Jelasin aja. Sebab apa? Ketika kita menjelaskan, sesungguhnya kita itu sedang mengulang. Iya. Ketika kita mengulang, tanpa kita sadar, dia masuk ke alam bawah sadar kita. Bawah sadar. Sampai kita tidur pun nyanyinya didengar seperti karena apa? Nggak sadar pun nyanyinya sudah harfu jar. Gitu. Tapi kalau Bunda dan Ayahanda ada di antara kita yang kemudian ketika ditanya takfuruna, jawabnya masih itu bukan Bunda nggak paham. Ya, Bunda belum mengulang lebih dari 28 kali. Itu masalahnya. Takfuruna. Jadi kalau Bunda sudah ngulang lebih dari 28 kali, insya Allah Bunda itu bisa. Jadi nggak ada di antara kita kok yang kemudian berpikirnya, kok dia bisa ya? Dia pinter banget. Nggak ada yang pinter banget. Ya. Yang ada dia rajin ngulang. Kita rajin nutup buku. Gitu. Ya. Kita rajinnya apa? Rajin nutup buku. Wajar kalau kita nggak terulang sampai 28 kali. Sama ketika Bunda dan Ayahanda kan, saya baru paham ini. Itu kenapa Bunda baru paham sekarang? Karena 28 kalinya Bunda baru tempuh hari ini. Iya. Sementara yang lain 28 kalinya itu nempuhnya kemarin lalu. Jadi bukan dia lebih pintar, bukan. Masalahnya dia lebih mengulangnya lebih awal. Ya. 28 kali apa 21 kali, Pak Ustadz? Ustadz Kusbandi setiap malam ngulang. Lah kita setiap malam tidur. Saya wajar yang kemudian yang dapat duluan Ustadz Kusbandi. Dibilang Allah bangun per 3 malam. Orang lain bangun. Kita tidur. Habis itu yang bilang doa nggak dikabul-kabulin kita. Padahal kita waktu berdoa kita tidur. Sementara kita protes sama Allah bahwa kok doa kita dikabul-kabul. Lah orang waktu dikasih untuk berdoa dibuat untuk tidur. Orang kemudian kerja semuanya, ya kan? Dia berdoa. Dikasih waktu nih, ini doa, kalau doa ini sepertiga malam ya. Gitu. Kalau kemudian ngetuk pintu Allah, pintu langitnya 2 rakaat, berarti itu bentuknya tok tok. Allah belum buka pintunya, pakai 4 ketuk, berarti 4 rakaat. Berarti tok 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 tok. Kalau 4 ketukan juga belum didengar, pakai 6 rakaat. Berarti ketukannya sampai 6.
Ngetok pintunya tuh 6 kali. Ya, kalau kemudian juga udah 6 nggak didengar, pakai 8. Kalau kemudian 8 juga nggak didengar, pakai digedor 40 rakaat buat. Biar kaget yang punya rumah. Ya, biar kaget yang punya rumah. Nah, jadi maksud saya nggak ada Bun. Ketika Bunda katakan, aduh saya kok susah ya Ustaz. Kok susah ya Ustaz. Boleh jadi kesulitan itu karena kami ya belum mengantarkan Bunda sampai mengulang 28 kali. Ya. Apa upaya yang dilakukan Bunda Maryam untuk Bunda menghafal? Ayo setor. Ayo setor. Itu upaya kita untuk Bunda mengulang sebenarnya. Ya. Iya, mau nggak mau Bunda ngerekam cuma sekali. Lah Bunda Maryam dengerin berapa orang? Mending yang didengerin bener nyanyinya. Yang didengar ya benar gitu. Tapi kita Bunda Maryam ikhlas dengerin. Oh, ini salahnya di sini. Males lagi. Di sini. Ini kurangnya di sini. Bukan satu orang. Ya. 20 sekian orang. Jadi kalau Bunda baru ngerekam 1 aja, ya kan? Bunda Maryam dengerinnya 28. Ya. Itu kalau 1 orang kemudian sekali didengerin Bunda Maryam. Kalau Bunda Maryam kurang puas, dengerin salahnya. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Kali 28 kali. Makanya saya store belakangan, Tat. Kasihan Bunda Maryam. Bunda Maryam kasihan. Itu Gus Wandi itu. Ya, itu. Nah, sekarang B. Apa nih B? B apa? Jaring. Iya, harfu jarin. Allah. Isim. Wa. Atau. Kuntum. Ya, kumnya betul. Kumnya domir. Berarti karena ada domir mutasil, berarti fi'il. Amwatan. Madi. Isim. Berakhiran Iya. Amwatan apa ya? ya berakhiran tanwin kan. Tanwin. Iya, betul. Tanwin, amwatan. Udah kaget duluan. Jangan baru dia, gitu aja udah mikir. Ya, udah kalau yakin, udah. Lebih baik yakin dalam kebenaran daripada kemudian linglung. Ya. Udah yakin, walaupun salah udah yakin aja memang itu pendapatnya udah. Sehingga apa? Kita tahu benerinnya. Gitu. Ini enggak ketika orang bilang, apa ya? Fiil. Isim. Jadi labil. Mati, semua disebutkan. Akhirnya dia nggak punya pendirian yang benar apa. Akhirnya kita pun ini mau diajarin yang mana nih? Kalau kemudian kita sudah tahu salahnya di mana, enak benerinnya. Gitu juga jalanin hidup. Kalau udah tahu salah, tinggal minta maaf atau tobat. Yang susah kan nggak merasa salah. Nyalahin terus tapi nggak merasa bersalah. Coba berapa banyak orang kerjaannya nyalahin tapi dia nggak merasa salah. Padahal nyalahin orang itu salah. Itu perbuatan yang salah. Orang kerjaannya nyalahin orang. Salah ini Pak Ustadz Kusbandi ini. Salah ini Bunda Zurtini ini. Salah ini Bunda. Semua orang disalahin. Padahal menyalahkan orang itu suatu kesalahan. Tapi dia nggak sadar kalau itu adalah kesalahan. Jadi saya ingin mengajak kepada Bunda, kalau Bunda kemudian hari ini merasa, saya belum ngerti Ustadz,
Itu karena apa? Karena pengulangannya belum terulang 28 kali. 28 kali. Jadi ngaku aja. Jadi lebih enak, Ustaz, saya nggak ngulang, saya baru 26 kali. Ya wajar. Coba saya tanya sama Bunda, mana lebih pahaman Bunda, harfu jarin atau kemudian harfu jawab? Harfu jarin. 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 Karena harfu jarin pengulangannya sudah sampai 28 kali. Sering. Harfu jawab boro-boro terulang. Ketemu juga belum itu. Betul. Jarang. Jadi mana Bunda lebih paham, harfu atop, harfu jarin, atau kemudian harfu istifham? Ya, atop, ya, jarin. Karena apa? Itu yang sering terulang dalam Quran. Jarin lebih gampang. Jadi maksud saya begini, saya mau katakan kepada Bunda, jangan takut kalau Bunda banyak yang lupa, kemudian Bunda merasa enggak, hanya pengulangan aja kok Bun. Ya, hanya pengulangan. Jadi kalau Bunda belum paham, tanya. Tinggal ngulang. Kalau mau menjelaskan teorinya aja 2 jam selesai metode Yasin ini di penjelasan. Tapi pertanyaannya habis itu nggak masuk ke alam bawah sadar. Iya. Saya mau tanya sama Bunda Rita. Bunda Rita dulu tahu nggak fiil mudhari? Enggak. Enggak. Enggak harfu jarin. Enggak. Tapi karena sering diulang, mulai ini. Kan biasanya gitu, kalau kita nggak sering ketemu sama orang, memori kita kan jauh banget nih kan, nyarinya kan. Siapa ya? Nariknya jauh banget memorinya, karena dia sudah tersimpan dalam part-part yang jauh. Untuk mengembalikan, sama lah Bunda taruh file di dalam komputer, ya, udah lama nggak dibuka, itu pasti lama nyarinya tuh. Nyari baju juga gitu, Ustaz. Kalau taruh paling bawah, tarik. Itu lama dia ininya loading. Nah, maka harapan itu dia, wajarlah kita ini hafal lagu Balonku Ada 5 dulu daripada Al-Fatihah. Karena yang diajarkan kepada kita, balonku ada 5 dulu, baru Al-Fatihah. Wajarlah di antara kita kemudian lagu Indonesia Raya lebih duluan hafal, karena itu yang diajarkan daripada himne santri. Jadi mana yang lebih sering kita ulang, itu akan menjadi habit. Karena kita sudah tahu rumusan ini, kalau bisa ngulang yang keburukan-keburukan itu jangan berkali-kali. Khawatirnya dia menjadi habit. Sama, manggil suami juga, jangan dengan ucapan yang keras, yang jelek. Lebih dari 28 kali, udah itu merasa biasa aja manggil gitu. Ma, di mana sendok? Noh, katanya gitu kan. Noh itu 28 kali terulang, sering tuh ngomong gitu. Noh, gitu. Maka terkadang kita menjaga ucapan supaya apa? Tidak terulang. Masuk tidak menjadi habit kita. Jadi ayo, sebenarnya gimana pendidikan yang baik di pesantren? Mengulangi kebiasaan baik aja. Iya. Hari pagi bangun tidur, baca Quran, kemudian mandi, habis mandi sarapan, habis sarapan ini. Sama, kalau kita mandi kan tiap hari kita mandi nih ya. Ya, kalau mandi ya sering-sering kita lupa sikat gigi, itu lama-lama nggak sikat gigi loh. Ya. Serius, karena menjadi habit. Gitu. Nah, jadi kalau kemudian mandi, anak kita yang kecil, kita didiknya gitu, setiap mandi
ya. Kemudian wajib di situ dibiasain apa? Sikat gigi. Ya. Bersih-bersihin telinga di situ gitu ya. Kemudian potong kuku, bersihin kuku di situ. Jadi ketika dia mandi itu sudah menjadi habit dia. Kita enggak, terkadang mandi cuman guyurin air gini sabunan. Dia sabunan, kita guyur lagi, selesai. Jadi wajar kalau dia mandi seres sabunan. Diguyur sabunan, selesai sabunan. Karena apa? Karena menjadi habit. Gitu. Berapa banyak kemudian di antara kita dulu mandiin anak kita gitu. Kita siram airnya di kepalanya. Sabunan pakai sampo, kita tungguin dia pakai sampo. Jadi di benak dia bahwa itu sama. Kenapa kita sarapan menganggap sarapan nasi? Kalau nggak makan nasi nggak sarapan. Karena ini gitu kebiasaan. Kalau sarapan harus nasi. Gitu. Sama Bun. Kalau di rumah kita sudah kita biasakan makan itu harus satu keluarga. Ada bapak, ada ibu, ada anak, itu sudah lebih dari 28 kali. Dia akan merasa tidak nyaman kalau makan duluan. Dia akan merasa tidak nyaman kalau makan duluan. Dia akan nyaman kalau kemudian makannya ngumpet-ngumpet. Apa? Sebab tadi sudah terbiasa kalau makan itu ada ayahnya, ada ibunya. Coba aja buat ibu, ya. Bapaknya sepele dah. Udahlah makan dulu gitu. Udahlah makan dulu, bapak terlambat ini. Gitu ya. Terus itu jadi kebiasaan. Akhirnya anak terbiasa makan tanpa bapak. Ya. Udah terbiasa nggak bapak, dan dia juga akan merasa biasa, nggak perlu bapak. Gitu. Karena apa? Ya tadi. Itu tanpa kita sadarin. Maka memang di pesantren itu kenapa kalau makan harus bareng. Gitu. Supaya apa? Menimbulkan kebersamaan. Supaya itu menjadi habit. Bersaudara. Gitu. Makanya kenapa? Saya lebih senang kalau makan bareng-bareng. Apalagi lauknya nggak dijatah. Lauknya bareng-bareng gitu. Coel-coelan gitu. Saya lebih senang. Daripada kemudian makannya dijatah semua. Bunda mana lebih bagus? Lebih enak makan? Makan nasi bok atau prasmanan? Prasmanan kan? Gitu. Pasti prasmanan. Gitu. Kalau nasi bok itu udah dijatah, padahal isinya sama tuh sama yang di prasmanan. Gitu. Prasmanan itu sama. Gitu juga dengan adanya Gojek di rumah, kalau Bunda beli Gojek terus. Lama-lama nanti di keluarga kita individual. Lama-lama di keluarga kita individual. Makan Gojek. Nah, ini saya berharap menjadi pertimbangan kita. Nah, jadi saya harus katakan kepada Bunda, apabila Bunda ada yang belum bisa, belum nyetor, udah setorin aja, karena itu bukti pengulangan. Bagaimana saya sama Bunda Maryam tahu Bunda ngulang? Kalau kemudian nggak nyetor. Gitu. Tapi Ustadz saya bisa. Iya bisa. Saya nggak butuh bisanya. Saya butuh masuk menjadi alam bawah sadarnya. Saya nggak perlu, saya nggak akan katakan di antara Bapak dan Bunda yang tahu arti wa dan itu enggak. Tapi saya akan membuat Bapak dan Bunda semuanya itu gimana caranya habit ketika ada dengar wa dan langsung. Ya, dengan gitu. Karena apa? Pengulangannya, fi di dalam gitu. An dari, min dari. Karena apa? Karena pengulangan yang sering. Ya, pengulangan yang sering. Nah, jadi untuk mujarot, majid, ya. Jadi Bunda sudah tahu nih kenapa kita cari mujarot. Ustadz, sekarang baru muncul pertanyaan. Ustadz, kenapa sih ada kata yasir? Ya. Kata yasir itu hampir rata yang tidak perlu ada mujarotnya.
Jadi nggak usah kita cari. Iya. Ya. B, nggak usah ibunda cari mujarotnya. Ya kan? Dia nggak perlu betul. mujarot. Allazina, nggak usah bunda cari mujarot. Nggak usah. Maka yang tidak perlu kita cari-cari dalam mujarot, kita satuin dulu. Itulah dasar logika kenapa kata yasir dikumpulin. Gitu. Salah satunya itu. Kenapa ada kumpulan kata yasir itu? Ya. Yang lain adalah kata yasir itu yang kata-kata sering terulang dalam Al-Qur'an. Nah, jadi sampai sini saya berharap Bunda paham banget menentukan mujarot. Ya, kalaupun Bunda nggak ngerti tentang mujarot, jangan khawatir karena semua yang perlu diterjemahin itu sudah saya tandahin hijau-hijau mujarotnya. Sudah. Jadi nggak ada alasan Bunda lagi, Ustadz saya nggak bisa nentuin mujarot. Jadi saya nggak nyetor-nyetor. Mujarotnya udah saya Itu namanya ngeles itu. Jadi jangan bilang, Ustadz saya nggak bisa nyetor karena saya susah cari mujarot. Mujarot udah hijau nih Bu. Nu'minu udah tinggal amanah. Nggak perlu sih udah cari-cari lagi. Kenapa nunnya ini dihitamin sama Ustadz Irfan? Oh karena dia ini awalan nu. Nah, cuman gitu aja. Jadi nggak usah Bunda cari-cari mujarot. Ya, insya Allah besok saya ketemu sama percetakan supaya kemudian dia buat, saya minta sama percetakan buat Al-Quran yang semuanya mujarotnya sudah kelihatan. Ya, jadi tinggal Bunda belajar terjemahnya. Ini udah ada ketemu mujarotnya, gampang. Apakah nanti saya buatnya cuma 2 juz aja untuk latihan kita supaya murah, atau kemudian seluruhnya, gitu. Jadi supaya Bunda ngelihatnya pun udah tahu. Enak. Nah, terus saya mau katakan begini, ya, saya mau katakan begini, mana tadi ya contoh yang mujarot tadi, yang istaftaha tadi. Nah, ini. Ketika, ini kan mujarotnya sama ya, fataha kan? Fataha. Artinya membuka, artinya membuka. Membuka. Nah, ketika ada tambahan alif di awal, artinya jadi apa? Majid 1. Ya, iya, majid 1 itu jadi apa? Dia jadi membukakan. Oh, membukakan. Ya, kalau saya umpamanya saya membuka pintu, ya. Tapi kalau kemudian saya membukakan pintu untuk siapa, kan gitu kan? Yang kedua. Harus butuh orang yang lain berikutnya kan? Gitu. Saya membukakan pintu untuk siapa? Untuk si Umi. Gitu. Nah, itu yang tadi kemudian ada tambahan. Ada lagi yang kemudian, apa bedanya kalau membuka sekali sama membuka berkali-kali? Beda. Ya. Pakai tasdid. Iya, pakai tasdid nih, fathah. Kalau kemudian ada tasdidnya, berarti bukanya nggak sekali. Sering. Sering. Pokoknya kerjanya buka aja. Jadi kalau kemudian buka buka kulit jagung, itu cuma sekali atau berkali-kali? Berkali-kali, nggak bisa pakai ini. Fathah. Ya, pakainya berarti fathah. Sama, kalau kemudian ada tambahan lagi tafatah. Pamnya gini ya, tafatah. Tafatah. Itu artinya ada 2 orang yang saling membuka. Itu ada tambahan ta sama tambahan alif. Jadi ada 2 orang saling membuka. Namanya bahasa Arabnya tafatah.
Asalnya tetap dari fathah, artinya membuka. Tapi untuk makna-makna ini enggak sekarang saya perdalam dulu. Ya, karena apa? Kalau sekarang ini diperdalam, itu akan mengotori pikiran kita aja, akan merusak pikiran kita yang kemudian kita menganggap bahwa bahasa Arab jadi susah. Kapan kita artikan ini? Kapan kita butuh ini? Nanti kalau memang sudah waktunya kita butuh untuk memahami itu. Contoh umpamanya. Ya, kalau kita mau mendalami arti ini, umpamanya yukhadi'unallah walladzina amanu wa ma yakhda'una. Ada ini sama ini. Ustadz, ini kan mujarabnya sama. Apa bedanya yang yukhadi'una sama yakhda'una? Oh, ada tambahan alif. Tambahan alif berarti mereka itu berserikat, musyarakah. Oh, berarti mereka tidak sekali juga ngelakuinnya. Berarti kalau begitu, orang-orang munafik itu yukhadi'unallah, menipu Allah. Walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, mereka menipunya sendiri atau bersekutu? Bersekutu. Kompromi mereka untuk menipu itu. Dan sekali atau berulang? Berkali-kali. Berulang. Gitu. Jadi pikiran mereka itu ya seakan-akan menipu Allah. Padahal sekalipun mereka itu tidak menipu Allah. Sebab apa? Wa ma yakhda'una. Tidak sekalipun mereka itu menipu Allah. Kecuali mereka itu menipu berkali-kali diri mereka sendiri. Kayak gitu cara menerjemahkannya jadi. Kalau kita sudah mau mendalami maknanya. Sekarang kita tidak usah mendalami banget. Cukup kita tahu ini kata Yasin, ini isim, ini fiil. Udah, itu sudah sangat cukup bagi saya. Untuk mengantarkan Bunda nanti sampai bisa mengi'rab Al-Quran. Gitu. Nah, jadi kalau kita mau terjemahkan ini, ya kan, itu artinya mereka berkali-kali merasa menipu Allah dan menipu orang beriman. Ya, berkali-kali itu mereka merasa bahwa mereka itu menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Padahal tidak sekalipun mereka itu menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, melainkan mereka itu menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun. Dan sekalipun mereka tidak menyadari kalau itu mereka menipu diri mereka sendiri. Nak menerjemahkannya begitu jadi. Kalau sudah ngulang-ngulanginnya ratusan kali. Kalau ngulangnya baru 29 kali, ya wajarlah belum sampai tahapan itu. Kalau ngulangnya baru 36 kali, wajarlah belum sampai pemahaman itu. Ya, sama, ya. Apa? Kalau kemudian kita belum tahu bagaimana tajamnya pisau itu, maka dia akan melukai kita. Tapi kalau kita sudah tahu bagaimana tajamnya pisau itu, kita mudah ngelebetin kulit kambing. Itu. Karena kita tahu kekuatan pisaunya. Gitu juga harapan saya, Bun, kepada Bunda semua, ya, ulang-ulangin terus tuh Qur'annya. Supaya apa? Supaya Allah ngajarinya terus-menerus. Masa diajarin Allah nggak mau? Ya, Allah terus bersama kita kok ketika kita belajar Al-Quran. Saya tidak pintar dari Bunda, tidak lebih pintar dari Bunda. Hanya saja saya lebih banyak mengulang dari Bunda untuk ayat ini. Gitu. Untuk ayat lain belum tentu. Gitu. Jadi siapa saja di antara kita adalah guru. Maka ajarkan yang dia menjadi habit kita, coba. Habit baik kita.
Sehingga diterima pun dengan keikhlasan, menyampaikannya pun dengan keikhlasan. Nah, jadi saya berharap sama Bunda, hilangkan pikiran-pikiran yang kemudian saya nggak bisa. Enggak, Bunda bisa. Hanya saja belum mengulang sampai 28 kali. Ya. Saya sama Bunda bukan berarti saya lebih pintar dari Bunda. Saya hanya ditakdirkan sama Allah lebih banyak mengulang dari Bunda sampai saat ini. Pertanyaannya, bisa nggak kemudian Bunda ngulang terus, nanti kemudian lebih paham lagi? Pasti bisa. Bisa. Begitu. Tinggal siapa di antara kita yang terus ngulang. Nah, itulah harapan saya. Bagaimana kita bisa mengulang terus. Nah, jadi nggak ada alasan. Kalau Bunda kemudian di rumah sendiri, udah saya siapin kok mujarabnya. Ya lamuna. Kalau awalan ya orang keberapa? 3. Ya. Kalau ada tambahan waw artinya apa? Mereka. Nah, jamak berarti jamak orang ketiga, maknanya adalah Mereka. Kalau di sini awalannya ta, orang keberapa? Kedua. Orang kedua. Tambah waw, jamak. Orang kedua, kalian. Berarti maknanya kalian. Nah, itu ulang-ulang aja. Ya. Pengulangan yang lebih dari 28 kali, insya Allah masuk habit. Ya. Ustadz, saya 31 kali baru bisa masuk habit. Berarti Bunda pengulangannya harus 31 kali. Ustadz, saya 6 kali, berarti 6 kali. Saya buat 28 itu menurut saya hampir rata-ratanya manusia semuanya dalam pengulangan 28 kali itu sudah hafal. Nah, pertanyaannya habis itu, kenapa kita nggak hafal Quran? Berulang-ulang. Karena pengulangan kita setahun sekali. Itu pun juz pertama. Ya, juz kedua, mau masuk juz kedua, kita udah mikirin rendang di Ramadan. Ya, ketika udah masuk juz 17, kita udah ngikutin khatamah. Padahal masih juz 17. Baru masuk juz 3, kita baca Qur'annya. Udah yang sana pesen soto untuk bukaan, yang sana pesen apa namanya tahu goreng, yang sana pesen risol. Udah mikirin bukaan puasa. Ada menghatamkan Al-Quran pada bulan puasa. Itu hebatnya Allah tuh, ya. Tahu kalau hambanya malas-malas baca Quran, dibuatlah bulan puasa. Gitu. Tapi ada aja yang dalam bulan puasa bukan disibukkan dengan ibadah, malah disibukkan dengan rendang, dengan tahu isi, dengan bakwan, gitu. Pokoknya buka puasa nggak pakai bakwan nggak enak. Gitu kan? Jadi tiap hari dia buat ada aja yang begitu. Nah, jadi ayo sekarang kita mengetahui diri kita sampai titik mana. Oh iya, kalau saya berarti baru mengulang 5 kali, masih ada 23 kali Bunda. Maka kejarlah 23 itu. Kalau Bunda nggak bisa sendiri, ayo bareng-bareng. Ya, kalau Bunda nggak bisa sendiri ngulang-ngulangnya itu, ya Bunda malas sendiri, ayo seret saya, seret Bunda Maryam. Bun, saya mau mengulang ini. Ustadz Irfan, saya mau mengulang ini. Yang pada akhirnya saya harus katakan kita harus sama-sama bisa terjemah Quran. Ya. Jadi jangan nanti berhenti di 16 kali pertemuan ini, enggak. Ya, kita terus sampai kapan? Sampai kita tidak tahu lagi bahwa kita ini punya ilmu. Sampai kita nggak tahu lagi kalau kemudian Allah titipkan ilmu sama kita. Ya. Sebab apa? Sebab kita sudah sampai titik tidak merasa punya ilmu karena ilmunya ilmu Allah. Nah, sampai titik itulah baru kemudian Allah punya ilmu kita. Tapi kalau baru tahu harfu jarin,
kemudian merasa sudah bisa bahasa Arab, wah, itu bahaya. Gitu kan? Jangan bilang, saya pergi ila pasar, katanya gitu kan. Saya pergi min rumah ila pasar. Cuma tahu harfu jarin udah sok-sok orang. Masya Allah itu. Latihan. Ya. Jadi memang orang latihan di pertama itu kelihatan songongnya itu memang benar. Dia mau latihan, saya bahasa Arabnya ana. Ana pergi min rumah ila pasar, katanya gitu. Berarti udah ada 3 kata dia pakai bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya jangan puas dengan 3 kata itu. Tambah lagi, sempurnakan. Tambah lagi. Supaya apa? Supaya arif. Jangan baru tahu 1 hadis, sudah menyalahkan yang paham 1000 hadis. Ya? Jangan kemudian baru paham 3 hadis, sudah mengkafirkan yang tidak yang belajar ribuan hadis. Kadang itu. Ayo kita tahan diri kita, coba diri kita. Ya, mudah-mudahan Allah ridho atas yang terjadi dalam diri kita ini. Amin. Alamin. Alhamdulillah hari ini kita tidak ada menerjemahkan. Ya, cuman dengerin Ustadz Irfan ngomong aja, gitu ya. Tapi saya berharap sama Bunda, motivasi hari ini membuat kita sama-sama bangkit. Ayo yang merasa nggak bisa, tinggal ngomong. Mana yang nggak paham, tinggal ngomong. Mana yang harus saya ulang. Ya. Jadi kalau Bunda nggak bisa, itu bukan kesalahan Bunda. Kesalahan kami sebagai mentor yang kemudian tidak mengantarkan Bunda mengulang sampai 28 kali. Coba dari pertemuan pertama sampai kemarin itu padat tuh. Belajar terus. Supaya apa? Tercapai pengulang-pengulangan. Sampai sekarang Bunda kemudian disuruh ya lupakan tuh pelajaran semuanya. Kalau ditanya Allah ini apa? Huruf, isim atau fi'il? Pasti jawabannya isim. Padahal disuruh ngelupain. Kalau kemudian disuruh lagi ditanya lagi ya kan? Kemudian nanyanya itu harfu jarin tuh. Fi ini apa nih? Gitu kan? Jangankan ditanya fi ini apa. Kadang udah ada yang nyebut fi di dalam. Ya, fi di dalam. Ditanya wa apa? Dan. Dia nyebut wa. Dan nggak diperhatiin yang ditanya itu apa. Dia langsung aja nyebut dan. Gitu. Dan itu bukan kesalahan. Itu namanya spontanitas. Refleks dia. Ya, tandanya sudah habit, sudah menjadi kebiasaan. Nah, kenapa saya menyantumkan di sini sampai 100 ayat supaya Bunda mengulangnya sampai 100 ayat. Saya yakin dan saya alami ketika saya sudah mengulang sampai 100 ayat itu sudah banyak yang saya paham. Ya, saya sudah tidak ketimpungan lagi menerjemahkan wa, fi, bi, semua yang ada di kata Yasir itu sudah ketemu Anas, ketemu Minun, ketemu Yu'minu, ketemu Nu'minu, ketemu Amana, Aminu, itu sudah ketemu Kafaro, itu sudah nggak keder lagi. Sebab apa? Sudah terulang terus. Ya, baik Bunda, mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita untuk terus Saya doakan Bunda, kemudian dalam sehat walafiat, ya, semangat, terus dikasih energi sama Allah supaya apa? Supaya terus dalam keadaan sehat, ibadahnya lebih baik, ya, dan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kemudian Allah pun memanggil kita, insya Allah kemudian kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hari-hari kita sibukkan dengan Al-Quran. Hari-hari kita sibukkan untuk mentadaburi Al-Quran. Walaupun kita kemudian pada titik akhirnya kita merasa tidak paham, tapi Allah senang dengan perbuatan yang kita lakukan. Ya, jangan kemudian kita paham Al-Quran,
tapi kemudian Allah nggak senang atas perbuatan yang kita lakukan. Ya, jadi ayo kita tarik. Kalau kata orang Medan caperlah sama Allah. Tapi cukup sama Allah. Nggak usah caper sama yang lain. Biar Allah yang menilai, biar kemudian Allah yang menjadi sayang sama kita. Baik Bunda, sampai sini banyak ngomong, kemudian saya pasti banyak salah. Ya, apabila kemudian tutur kata saya menyinggung Bunda dan ayah Anda semuanya, saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada Bunda semua. Yuk kita tutup ya pengajian kita ini, pembahasan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi Bunda tinggal cari terus aja di kamus, mujarotnya sudah ada di sini. Kalau nanti ada yang nggak ketemu, tinggal tanya. WA saya. Kalau kemudian WA-nya belum dibalas, berarti saya posisinya lagi ngajar. Tapi kalau kemudian saya balas, berarti itu saya udah selesai ngajar. Nah gitu. Jadi kalau kemudian ada yang nggak paham, udah tanya aja. WA aja. Ya, nama saya ada situ, Bunda Maryam juga ada, Pak Suryana ada, Pak Mahmudi ada. Tanya semua. Yang nggak paham. Kalau yang paham jangan ditanya. Nanti kemudian yang jawab yang nggak paham. Ya. Baik Bunda, sampai sini kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, Pak tolong Ustadz. di-share ya Ustaz Ya, videonya. Bunda. Siap Bunda. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.